wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, sahabat saya Bapak Fajari, teman-teman panitia, teman-teman pejabat, semuanya saja yang hadir di sini dalam rangka untuk penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Yang hadir adalah para pengurus, baik pengurus fungsional yang PNS maupun pengurus non PNS. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, uswah kita, teladan kita, dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu, izin saya mewakili dari Pak Kakanwil. Pada saat ini posisi beliau ada di Jeddah. Nanti sore akan menuju survei di Armina karena persiapan pelaksanaan haji, dan saya ditelepon oleh Pak Kabak PU untuk bisa hadir di Hotel Anggraini Brebes. Insya Allah untuk pemateri yang lain sudah hadir. Saya tadi hadir di sini jam 8.45. Alhamdulillah nunggu sekitar 1 jam lebih. Sampai bedanya sudah tambah beberapa kali. Kecepatan ini. Pak ini yang datang dari Solo itu jauh Pak. Terus untuk yang dari FKUB Provinsi juga sudah hadir. Sahabat saya Pak Taslim itu juga dulu satu kos dengan saya 2 tahun bersama dengan saya, teman-teman di sini juga. Kemudian dari UPS tadi juga sudah hadir. Yang kata panitia Pak membuat dengan pakai pembukaan terus langsung ditutup bahwa muwafiqil aqwamit thoriq. Duduk wajib banyak. Bapak Ibu, saya mengenalkan dulu terkait dengan tadi disampaikan tak kenal maka tak sayang. Sesungguhnya saya itu lahir di Pati, Bapak Ibu. Saya lahir di Pati dekat dengan Basar Mahfud, barangkali panjenengan pirsa dulu Aceh. Hanya bedanya dengan beliau Basar Mahfud sedikit, beliau itu keturunan dari Sunan Kalijogo, kalau saya keturunan dari Sunan Jogokali. Dekat hanya 7 km. Kemudian saya ditugaskan di Kabupaten Banjarnegara mulai tahun 95 sampai tahun 2018, 23 tahun. Istri saya pun bukan orang Banjarnegara, tapi istri saya orang Pati. Saya dapat Simedes, ketika itu langsung nikah. Tapi bukan Simedes BRI, tapi Simpangan Perawan Dosa. Dan saya ada di perumahan Tanjung Sari. Saya tidak tahu, saya 2 tempat di Tegal dan di Brebes, dua-duanya tidak ada rumah dinas. Di Tanjung Sari itu pun saya menjadi orang kaya karena kontrak. Tanjung Sari perumahan Aida, pokoknya begitu masuk ada gang, mampet, musola, itu ada rumah tingkat 2, mobilnya 3, itu tetangga saya. Saya di sebelahnya. Saya pikir kenalannya siapa? Istri 1, anak 2, ya 1 saja Pak, pegawai negeri ya. Saya di Banjarnegara Pak, Banjarnegara saya pulangnya lewat Paninggaran 2 jam. Itu jalannya luar biasa berkelok-kelok. Tapi kalau saya ngegas di Tegal dulu itu 3 jam. Makanya ketika saya lewat di Hotel Anggraini ini tadi memori
ketemu lagi ya, lewat saya, lewat di Gor Trisanda, kemudian ke sini. Kalau di Pergebaran masuk sedikit itu ada Bengong ya. Bengong. Nah, yang katanya khas Pagerbaran, khas Jatibarang gitu ya. Ini pada waktu hari pertama saya masuk di Kabupaten Pekalongan ini ya. Ini istri saya. Kalau ini anak saya dua. Nah ini ya, ini anak saya dua, laki-laki perempuan. Dengan kaget itu anak saya itu bapaknya kepala kantor menang, tapi anak saya di Kementerian Keuangan bagian pajak. Anak saya bagian pajak media Kementerian Keuangan ada di Jakarta. Kalau yang nomor 2 ini di apa namanya Badan Negara. Saya pikir ini Bapak Ibu, saya mulai karena waktunya saya sampai jam berapa ya Pak? Oh iya, berarti sangat sulit ini. Berarti nanti saya kesulitan dulu ya. Tanda-tandanya nanti pokoknya bapak-bapak kalau ada yang digeser tangannya berarti saya selesai. Ini saya buatkan. Visi dari Kementerian Agama kita masuk saja ya. Nanti poin-poin yang penting karena ini saya ada 74 slide. Kalau itu 1 menit 1 slide berarti kan 74 menit. Saya sudah melocok itu nanti ya. Saya akhiri nanti insya Allah nanti jam 11 bertanya ya. Ini visi Kementerian Agama Bapak dan Ibu karena panjenengan ini ada yang penyuluh PNS dan non PNS. Ini sama seluruh Indonesia dan visi misi ini diambil dari visi misi Presiden kita. Misi kita itu ada 6. Saya pikir ini. Hari ini kita laksanakan kegiatan bisa juga masuk di nomor 1, di nomor 2, misi nomor 2, bisa juga masuk ke nomor 3. Dan yang dalam kurung ini adalah terkait dengan misi presiden kita. Jadi misi kita itu ada 6. Kalau di nawacitanya itu ada 8 ini ya, nanti kita lihat untuk masuk di mana misi-misi kita. Bapak Ibu panjenengan di hadir di sini dalam rangka bagaimanakah motivasi agama itu. Kalau bahasa sekolah saya, Imam Syafi'i itu bagus, Imam Hambali itu bagus, tapi kalau sudah ketemu Imam Samudra sudah tobat. Khilafatul Muslimin di Dubes ada ya? Ada. Ini tadi saya juga barusan ketemu ini dengan teman-teman ini cerita masalah Khilafatul Muslimin yang ada di Dubes. Nanti kita masuk ke sana. Nah ini, jadi misi kita di Kementerian Agama ini sebelah kiri ada 6. Ternyata kalau disamakan dengan misi presiden ini, misi yang nomor 1 ini masuk di misi presiden nomor 1. Nomor 5, yang nomor 2 ini khusus nomor 5 dan seterusnya. Saya nggak mungkin menyampaikan masalah misi Kementerian Agama, ini hanya untuk kita ketahui saja. Ada 7 program unggulan dari Kementerian Agama yang ini sudah dan sedang dilakukan. Penguatan moderasi beragama. Bapak dan Ibu, moderasi beragama yang dilaksanakan oleh penyuluh ini se-Jawa Tengah bareng-bareng dilaksanakan. Di Kabupaten Pekalongan juga sudah. Makanya kita hadirkan juga dari Pak Kakanwil, karena yang berhak untuk mengisi kegiatan ini adalah yang sudah TOT. Kami TOT di Bandungan, kalau Pak Kakanwil TOT-nya di Jakarta. Sama 5 hari full mulai jam 7 pagi sampai jam 12 malam bicara masalah moderasi beragama yang pada akhirnya moderasi beragama ini stakeholder yang terkait itu harus tahu bagaimana konsep moderasi beragama. Makanya di akhir nanti materi saya itu ada peta jalan menuju moderasi beragama. Karena apa? Itu sudah masuk ke RPJMN 2024. Ini harus diketahui. Ada kaitannya transformasi digital. Untuk penyuluhnya yang non PNS sudah laporannya lewat itu ya? Lewat aplikasi ya? Pak. Dulu di Kementerian Agama itu ya juga ada yang namanya CEK, laporan LCKH, ya toh? CEK nggak jalan, garis atur. Ini ada absensi ini dan itu laporannya lewat aplikasi semua. Tetapi nanti pada akhirnya transformasi digital ini akan tetap dilakukan di seluruh stakeholder yang ada di Kementerian Agama.
Tiga, revitalisasi KUA. Bagaimana KUA itu nanti ke depan bisa melayani 10 fungsi. KUA tidak hanya melayani yang beragama Islam, bukan hanya kata dirjennya kantor urusan asmara, tapi kantor urusan agama. Ini baru dilaksanakan tahun ini 1000 KUA dari percontohan yang sebelumnya itu hanya 100 KUA. Saya tidak tahu di Kabupaten Brebes, tapi kalau di Kabupaten Pekalongan tahun ini KUA Brebes, KUA Buaran sama KUA Resesi, dua KUA itu. Cyber Islamic University, kuliah online bagi guru agama baik madrasah maupun PAI. Di mana itu? Di IAIN Syekh Nur Jati. Jadi mulai masuk sampai selesai 5 tahun online terus. Lebih efektif, lebih murah, dan ini lebih tidak capek lewat online. Tapi sayangnya online itu terkadang nggak putus-putus. Sayangnya itu terkadang tidak jaringannya. Kendalanya itu terkadang jaringan yang kedua pulsanya habis. Saya diklat 4 bulan itu pakai online semua. Ada enaknya Pak. Pada waktu saya ujian ada pertanyaan yang sulit itu yang enak saja. Pak diulangi Pak, putus-putus Pak. Diulangi lagi Pak, putus-putus gitu kan. Dan jadi kalau buat jawaban itu kan enaknya kuliah online itu ya. Ini sudah dilakukan loh ya. Ini sudah beberapa ribu dari guru kita yang sudah kuliah, dan sekarang ini semester ada yang semester 3, ada yang baru semester 1 kemarin. Kemandirian pesantren setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, ada lagi undang-undang yang kaitannya pendanaan pesantren. Ada religiosity index, indeks kerukunan. Bagaimana kaitannya di Brebes? Mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Fajarin ketika ada khilafatul muslimin di Brebes, hari itu juga harus tahu. Dan apa yang langkahnya dari Pak Fajarin itu sudah terukur di Jakarta. Kepala kemenake ngerti apa enggak, upaya-upayanya seperti apa. Sama ketika saya di Tegal, bagaimana terkait dengan izin pendirian gereja yang dimejasi. Ketika itu ada kelompok dari teman-teman kita agama Kristen, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama itu masuknya di religiosity index. Tahun toleransi beragama diharapkan tahun 2022 ini, walaupun ada percikan-percikan. Di Sleman baru ada kaitannya itu dibakarnya karena gesekan di karaoke. Apalagi yang Jakarta ini baru ada bowling Wins, semuanya ditutup, ya toh? Ini terkait dengan ini juga loh nih. Kita harus tahu perkembangan yang ada. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini hanya untuk sekilas saja. Kalau ini diterangkan sudah 1 jam sendiri. Ada 14 amanat dari Menteri Agama. Nomor 1 itu one organization mentality, 1 mental organisasi. Yo, saya ngajak dari penyuluh ya, dari penyuluh. Jangan sampai kita membuat masalah Pak. Kemarin saya baru selesai menangani perintah dari Pak Kapolri dan Gusman yang ada di mana, di Mekah. Tuh Pak, ada ASN di Kabupaten Pekalongan, kebetulan bukan PNS. Di salah satu satu madrasah ngupload ini Pak, coba dicek. Luar biasa Pak. 2 hari berturut-turut kita membuat klarifikasi. 1 hari berikutnya tim tampil datang, sebentar lagi dirjen datang, dan sebentar lagi tim dari Gusman akan datang. Hati-hati kaitannya dengan medsos. Iya, kaitannya hubungan ini loh, jangan sampai kita membuat masalah, apalagi keluarga besar Kementerian Agama seperti Nusantara yang ada di Surabaya, PNS, bila itu kok pasang status, dia pakai naik mobil, nganggu pakaiannya gambar beliaunya,
izinkan anjing bergombong untuk adzan. Jadi masalah. Sekarang dengan jokan. Oh ya, yang pesan itu kita sambung ini. Lanjut ya. Bapak Ibu, kenapa ada moderasi beragama? Ternyata Indonesia itu kan pulaunya ada 17.508, sukunya ada 740, bahasanya ada 400. Yuk kita lihat bahasa kita. Jenengan krungu yang namanya bahasa makan. Awet diri wong Jawa, bahasa makan saja itu ternyata kan ungkapannya kan banyak sekali. Makan, maem, madang, badok, ngekek, apa lagi? Notok, encok. Meninggal saja itu kan banyak apa? Mati, sedo, almarhum, mujar, bongo, ya kan? Nah ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadikan persoalan. Untuk yang nama agama besar saja Konghucu ini kan kita belum punya yang namanya gara penyelenggaranya yang di tiap kabupaten. Saya kurang tahu yang Brebes ini ada berapa penyelenggara. Selain gara Jawa ada gara yang lain apa enggak? Apa? Oh enggak ada. Oh yang terakhir gara-gara. Kalau di Pekalongan ada gara Katolik. Yang lengkap itu Wonosobo sama Magelang itu ada gara Hindu, gara Buddha, ada gara Katolik karena memang tipologinya. Ya, lanjut ya. Ini toleransi Bapak dan Ibu, termasuk di dalamnya ada moderasi beragama. Ini yang kita akan masuk ya. Cara pandang, cara sikap, perilaku mengambil posisi di tengah. Kalau kita itu enggak posisinya di tengah, ke kanan namanya radikal, tetapi kalau di kiri namanya liberal. Nah kita posisinya itu di tengah-tengah. Beda dengan toleransi, toleransi itu kan menghargai, membolehkan dan seterusnya. Kalau ayat-ayatnya dengan paham, insya Allah ini kalau ini kan ayat-ayat yang memang kaitannya dengan toleransi, moderasi beragama kan ini ya. Di dalam moderasi beragama ternyata ada sifat-sifat seperti ini Bapak dan Ibu. Ada yang namanya tawazun berimbang, ada yang namanya tasamuh toleran, ada yang namanya musawah kesetaraan, ada yang namanya asyura bermusyawarah, ada yang namanya al-islah perdamaian dan seterusnya. Materinya saya tinggal nggak usah, ini hanya pengertian saja. Ini loh batasan dari toleransi. Kita lihat surat Al-Kafirun al-Fujuratnya terkait toleransi ini tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah usulnya, tidak menyalahi konsensus bersama dalam berbangsa dan bernegara, dan ketiga tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dan yang keempat tidak mengganggu ketertiban umum. Tapi yang perlu diketahui Bapak dan Ibu, tadi sudah kita singgung ya, tentang potensi wilayah kita. Nah, kondisi keberagaman masyarakat Indonesia yang di situ ada agama, yang di situ ada budaya, yang di situ ada etnis dan lain-lain, ini perlu perekat moderasi beragama untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah dan ukhuwah Syariah. Karena apa? Ragam tafsir kebenaran. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, muncul yang namanya potensi konflik. Kalau sudah potensi itu lebih sulit untuk menghentikannya. Moderasi beragama itu bukan moderasi agama. Yang perlu diketahui, agama itu tidak perlu dimoderasi karena agama itu telah mengajarkan prinsip moderasi. Jika bukan agamanya yang harus dimoderasi, melainkan cara pandang, cara sikap umat beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya. Menjauh yang baru viral selesai ini Khilafatul Muslimin termasuk Klaten, SMK itu gurunya
sekolahnya tidak memperbolehkan siswanya hormat kepada bendera merah putih. Ini kemarin yang baru viral itu. Bagaimana cara pandang? Kita ulang lagi ya. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremisme, tapi tidak sedikit orang yang memahami menjalankan ajaran agama secara ekstrim. Bapak Ibu, jenengan dulu pernah mendengar yang namanya Gavatar? Apa itu? Gerakan pemakam wetar. Gerakan Fajar Nusantara. Saya waktu itu menjadi kasih penamas. Di Kabupaten Banjarnegara ada 17 orang yang terpapar masuk anggotanya dari 5 keluarga. Lulusannya dari mana Pak? Perguruan tinggi. Yang iya berapa Pak? 15 orang. Sarjana semua. Otaknya sudah dicuci. Kita ngomong dianggap angin lalu Pak. Kalau sudah kita sulit. Coba yang di Brebes itu yang teman-teman kita yang baru bermasalah itu ditanyakan Pak, tidak ada yang bisa mempengaruhi Pak. Kalau itu sudah keyakinan, jangankan itu kan lillahi ta'ala, akhirnya matinya mati sakit atau sakit? Oh, ada yang sakit karena kebakaran. Tapi ya, ini yang perlu menjadi pengertian kita bersama. Nah, moderasi beragama akhirnya ada 3 jalan 3 cara pemahaman dan pengamalannya. Ada yang radikal, ada yang moderat, dan ada yang liberal. Ini menjadi renungan kita bersama. Moderasi beragama itu proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Moderasi beragama itu cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multikultural. Ini menjadi pemahaman kita semuanya. Maka moderasi beragama itu penting. Nah, ini terkadang kita itu ide dasar moderasi itu untuk mencari persamaan, bukan untuk mencari perbedaan. Dan perbedaan itu adalah sunnah Allah. Justru yang berbeda itu kalau bisa dikelola dengan baik itu akhirnya menjadi rahmat. Bapak dengan ibu itu kan berbeda, tetapi karena berbeda menjadi nikmat. Kalau itu sama malah tidak jadi itu tidak nikmat kan begitu. Ya, lanjut ya. Nah, salah paham Pak, terkadang kaitannya moderasi beragama. Seseorang yang bersikap moderat dalam beragama itu berarti tidak dianggap tidak teguh pendiriannya, tidak serius dalam beragamanya, tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajarannya. Ini yang terkadang kita salah kaprah. Seseorang yang moderat seringkali dicap tidak paripurna dalam beragamanya. Ini menjadi kendala kita. Dan umat yang beragama yang moderat itu sering dianggap tidak sensitif terhadap perkembangan yang ada di masyarakat. Ini salah paham moderasi beragama. Nah, berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi beragama sama artinya dengan bersikap liberal dan mengabaikan norma-norma dasar yang tertulis dalam teks keagamaan. Ini menjadi renungan kita bersama. Kalau ini saya tinggalkan saja. Nah, mohon maaf saya hanya slide saja ya sekilas terkait dengan ayat-ayat apa itu Al-Wasat, tengah-tengah. Ini dengan ada di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 5, surat Al-Ma'idah ayat 89, surat Al-Qalam ayat 2 dan seterusnya. Yang terakhir ini surat Us-43, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Nanti sekali ini ayat-ayat wasat. Tadi yang saya sampaikan secara garis besarnya. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada moderatisme di dalam Al-Quran. Kita lihat ayatnya ini yang lebih jelas ini. Nah, dalam surat Al-Furqan 67 nanti dilihat ya, Al-Isra 29. Dalam dalil ini pemberian nafkah itu bersifat tawasul. Apa artinya? Sifat di antara kikir dan sikap di antara Isra.
boros dan kikir. Di dalam Al-Quran yang namanya nafkah itu tidak ditentukan besarnya berapa, tetapi ditentukan apanya? Tengah-tengahnya hanya mengatur dalam pemberian nafkah agar tidak jatuh pada tindakan kikir dan boros. Ini yang dinamakan modernisme di dalam Al-Quran. Nanti ayat-ayat ini dicari banyak. Ini lagi moderat itu tengah-tengah, prosesnya seimbang, adil antara kiri dan kanan, antara aku dan anakku, antara duniawiyah dengan ukhrawiyah, antara al-ilahiyah dengan al-insaniyah. Itu konsep moderasi beragama itu tengah-tengah ini. Prosesnya seperti ini Bapak dan Ibu. Cara pandang perspektifnya tengah-tengah, adil, seimbang antara kapitalis dengan sosialis, antara khilafah dengan komunis, antara radikal dengan liberal, antara Islam dengan sekuler. Kita ada di sini posisinya. Ini hanya kaitannya dengan moderasi beragama sifat-sifat ini. Al-Ankabut ayat 89 nanti dibuka. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Kalau orang tua kita kalau disuruh kita itu menyembah selain Allah, maka taati orang tuamu. Tetapi kalau disuruh untuk keluar dari Islam, jangan mau. Ini berbeda. Nah, perbedaan antara orang tua dan anak, tapi hubungan antara orang tua dan anak tetap baik. Tetapi dalam agama kita harus mantap akidahnya. Ayat moderasi beragama. Saya lewati saja ini ya. Saya ingin menyampaikan bagaimana peta penguatan moderasi beragama, karena bagaimanakah kanun itu kaitannya dengan kebijakan moderasi beragama. Ini ya. Bapak dan Ibu, moderasi beragama ternyata dasar hukumnya kuat. Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2 itu berbicara tentang kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Ditarik lagi Undang-Undang 39 itu tentang hak asasi manusia, bicara tentang keyakinan dan agama. Ditarik lagi Perpres 83 tahun 2015 itu berbicara tentang Kementerian Agama yang itu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Ditarik lagi Perpres 18 tahun 2020 yang saya tadi matur, ini ada RPJMN 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diantaranya memperkuat moderasi beragama. Nah, PMA 18 2020 itu bicara tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024. Yang penyuluh PNS sudah baca Renstra ini, PMA-nya ya 364 halaman. Alhamdulillah biasanya dibuka satu halaman, dua halaman langsung ditutup. Isinya wow. Kita kan biasanya kan penyakit kita itu gak tuntas gitu, itu banyak. Haji itu seperti apa ke depan? Yang namanya kaitannya moderasi itu seperti apa ke depan? Indeks kerukunan umat beragama itu berapa? Nasional itu berapa angkanya? Indeks kepuasan haji itu berapa? Ada. Sekarang dimanfaatkan Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang tahun ini hajinya hanya 40%, ya. Itu masa tunggunya 32 tahun. Setelah masuk aplikasi Siskohat menjadi masa tunggu 67 tahun. Karena apa? Yaitu otomatis kalau hanya berangkatnya 40 tahun, setiap tahun itu kan akhirnya masa tunggunya menjadi 67 tahun. Yang kedua, sekarang baru digoreng. Informasinya 64 tahun ke atas sudah tidak bisa berangkat haji. Salah untuk tahun ini. Sehingga banyak orang yang rame-rame mengambil dana hajinya diambil untuk berangkat. Ini masalah. Ini menjadi persoalan. Yang ketiga sekarang haji mujamalah visanya, yaitu haji furoda.
Furoda itu antara 260 juta sampai 340 juta. Bupati Kendal berangkat 320 juta. Bupati Pekalongan berangkat 260 juta. Apakah jadi berangkat? Tidak jadi. Kenapa? Visanya nggak turun. Mas Anton ada berapa kali kalau bupatinya lagi? Sudah pamitan Pak, jadi berangkat. Lagi dari ingat pelantikan nanti kalau bupati untuk apa namanya kejabat. Kita harus tuntas Bapak dan Ibu kaitannya dengan haji. Bagaimana kaitannya dengan haji? Caranya bagaimana? Ya bagaimana ya? Saya juga bingung juga. Orang itu beda, itu kan nggak boleh berangkat haji ya Pak. Yang dari Gerobokan kemarin ada 2, Kendal ada 3. Terakhir kemarin Batang, yang Pekalongan dan Batang itu ada 2 yang berleher. Karena itu dianggap penyakit menular. Yang boleh itu siapa? Yang boleh tidaknya untuk berangkat haji memutuskan Pak. Agama sudah tidak bisa memutuskan itu. Mungkin oke, saya keluar dari penjelasan ini. Lanjut ya. Nah, kenapa ada urgensi moderasi beragama? Ini yang menjadi persoalan kita. Ternyata persoalannya ini satu, bahwa berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek keagamaan yang berlebihan, ekstrim. Ini menjadi soal. Kita bisa mengeluarkannya dengan dengan solusi memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Sing jenengane Amrozi itu ketika mau dieksekusi kan masih dia senyum-senyum, ya Pak? Karena kalau saya ini meninggal dalam keadaan nanti matinya mati syahid, sebentar lagi saya akan dijemput oleh 70 bidadari. Bidadari dari mana? Oh, dari dokter sendiri. Ini karena ekstrim dalam pemahaman agamanya. Yang kedua sekarang ini ya, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik. Yang tidak boleh itu mengkafirkan orang lain loh Pak. Kemarin ada pertanyaan saya ketika ngisi pondok pesantren, Pak, pengertian dari yang termasuk orang-orang yang ekstrim itu seperti apa toh Pak? Dari Kementerian Agama kok mengeluarkan sertifikat itu kan dulu kan? Itu termasuk mubalik yang dapat rekomendasi dan seterusnya. Yang jelas tidak mengingkari NKRI ideologi, termasuk yang kedua adalah tidak mengkafirkan orang lain. Ini jadi bahaya yang nomor 2 ini. Nomor 2 ini bisa diatasi dengan mengelola keagamaan tafsir dengan mencerdaskan kehidupan beragama. Masalah yang ketiga ini. Masalah ketiganya mana ya? 1, 2. Oh ini. Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara dalam bentuk NKRI. Ini bisa diatasi dengan merawat keindonesiaan. Dari kondisi kebangsaan dan keagamaan yang Indonesia itu religius majmuk, ada persoalan 1, 2, 3, diatasi 1, 2, 3, muncullah yang namanya moderasi beragama, perekat antara semangat beragama dan komitmen kebangsaan, maka munculnya adalah toleran, harmonis dan damai. Ini grand design yang namanya moderasi beragama. Ini saya agak cepat deh karena waktunya juga mepet. Waktunya juga hanya sedikit ini. Nah ini rumusan moderasi beragama. Kalau ini hanya pengertian saja Pak. Tapi secara etimologi ini ya, cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan beragama dengan cara menjawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi dan seterusnya. Ini indikator moderasi beragama. Biar lebih jelas, slide selanjutnya. Nah ini guys, Bapak Ibu lihat indikator moderasi beragama itu ada 4 ini.
nilainya. Ada komitmen kebangsaan, ada anti kekerasan, ada toleransi, ada adaptif terhadap kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal bukan berarti itu nanti menyalahi agama. Contoh, di Kabupaten Pekalongan setiap tanggal 7 Syawal itu ada apa itu? Upatan. Di daerah Juwana Pati, daerah saya ada. Kalau di Pekalongan itu apa ya cirinya ya? Kalau di kota Pekalongan itu lobis, kalau di Pemalang itu apem. Nah, benar. Kalau di Indonesia apa Pak? Hah? Oh, apem sama. Itu budaya lokal ya. Harus dibedakan itu perintah agama atau budaya lokal. Ini kaitannya dengan moderasi beragama. 4 hal ini ya. Nah, lanjut. Lah muatan pesan keagamaan itu meliputi 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana memajukan kehidupan umat manusia, bagaimana menjunjung tinggi keadaban mulia, bagaimana menghormati harkat martabat kemanusiaan dan seterusnya. Ini muatan pesan keagamaan terkait dengan moderasi beragama. Maka ada ekosistemnya yang seperti ini. Namanya analisis situasi moderasi beragama, Pak. Kita itu punya kekuatan 1, 2, 3, 4, 5. Kekuatan kita. Misal paham moderat dalam beragama sudah lama mengakar di masyarakat Nusantara, itu kekuatan. Tapi kita punya kelemahan. Di antaranya apa? Kurang komitmen terhadap ideologi Pancasila di semua level. Itu menjadikan kita punya peluang Indonesia berkesempatan tampil sebagai negara bangsa teladan berdunia. Tapi kita punya tantangan gejala transnasionalisme yang menumbuhkan kelompok ekstrem beragama. Pak, diakui atau tidak, jemaah haji Indonesia adalah jemaah haji terbanyak dan terbaik sedunia. Tahun ini mendapatkan aplaus dari pemerintah Arab Saudi. Indonesia adalah orang-orang yang jemaah hajinya paling urut, paling teratur. Ini kan sudah potensi bagi kita semuanya, ya. Nah, ekosistemnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ada masyarakat, pendidikan, keagamaan, media politik, negara dan seterusnya. Maka ada 7 kelompok strategis untuk moderasi beragama, di mana itu 1 kaitannya dengan di birokrasi, di dunia pendidikan, di TNI Polri, di media, di masyarakat sipil, di partai politik, dan yang terakhir adalah di dunia bisnis. Ini bicara tentang konsep moderasi beragama. Nah, ini menjadi pengertian kita bersama, Pak. Indeks Salian Umat Beragama tahun 2019 ini ada 83,5. Diharapkan 2024 itu nanti 86,08%. Indeks beragama penerimaan umat beragama atas keragaman budaya itu sekarang belum ada nilainya, tetapi besok diharapkan 2024 itu 76,00. Indeks kerukunan umat beragama 2019 di Indonesia itu aja 73,83%. Tetapi nanti 2024 diharapkan 75,80%. Di Jawa Tengah ada yang kota paling toleran. Di mana itu? Di mana itu? Bogos. Oh begini. Di Salatiga. Itu tahun 2021 kota paling toleran. Nggak tahu nanti untuk 2022, 2023 mana. Tapi ini ada potensi di Jawa Tengah. Ya. Ini arah kebijakannya Bapak dan Ibu. Bagaimana memperkuat moderasi beragama ini melalui penguatan cara pandang dan seterusnya ini sampai dengan 5 ini. Ini arah kebijakannya. Nah, arah kebijakan ini nomor 1 dengan cara 1, 2, 3, 4, 5. Saya kira-kira ini kebanderan apa orang kira-kira? Kebanderan? Oh, enggak. Terus pakai pantau saja, itu sudah digeser berapa kali loh ya? Pantau saya ya. Ini yang kedua, penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama lewat mana Pak? Ini 1, 2, 3. Ini kunci harmoninya. Yang ketiga, penyelarasan relasi
agama dan budaya. Ini dengan cara ini ada pelestarian budaya, ada apresiasi budaya, literasi budaya, dialog lintas agama, seterusnya. Untuk yang keempat, peningkatan kualitas pelaksanaan kehidupan beragama. Memang pelayanan publik ini caranya seperti ini. Ada lewat haji dan umroh, ada lewat jaminan produk halal, ada bimbingan keluarga, ada fasilitas pelayanan. Pak, saya itu mau jodoh, Pak. Di Kabupaten Tegal tahun 2019 pernikahan itu ada 17.000, tapi yang cerai satu tahun itu 3.750 pas. Kesimpulannya sabun hari itu ada 13 janda baru. Orang itu kalau Brebes, nomor 1 Cilacap, nomor 2 Tegal, nomor 3 Brebes. Ini menjadi anu rumah loh Pak. Saya pikir ini kan ya angka pernikahan perceraian lebih sama lagi. Kita takut kita loh Pak. Kita juga ada pelayanan publik untuk melalui ini saya ingat bimbingan keluarga. Lalu saya di Kabupaten Tegal itu dalam 1 tahun itu ada 225 nikah di bawah umur Pak. Rata-rata itu wetenge mulus masuk angin. Embung. Tak tahu ya, kecelakaan ini ya, dari pengembangan kita bersama. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Ini ada beberapa nih bagaimana dana sosial, dana haji, kelembagaan ekonomi umat. Bicara kaitannya dengan apa namanya zakat, di mana potensi luar biasa loh Pak. Di Pekalongan itu 10.000 PNS, kalau di rata-rata itu ada 12 miliar Pak. Tapi di Pekalongan itu baru yang terkumpul anggarannya zakatnya itu 2,4, 1,8 dari Kementerian Agama Pak. Itu ada masalah. Yang dari Pekalongan belum dimaksimalkan Pak. Saya tidak tahu di kalah dengan yang namanya Karanganyar. Karanganyar itu 1 tahun 18 miliar. Ya ini kan ditanyakan kita Pak. Ini penjelasan relasi dan agama. Lanjut ya. Program penguatan moderasi beragama ini nanti di RPJMN seperti ini Bapak dan Ibu. Nah saya ingin menyampaikan bagaimana yang di instansi yang di masyarakat. Ini pertanyaan. 2021 yang kemarin sudah kita lewati itu penguatan perspektif moderasi beragama dalam institusi. 2022 sekarang ini kita masuk penyelenggaraan layanan dan program keagamaan perspektif moderasi beragama. Makanya kegiatan ini masuk di banyak Kementerian Agama dalam hal ini jelas. Tidak hanya dengan Pak pejabat-pejabat nanti pada akhirnya FKUB dan sebagainya itu masuk pada 2022 masuk program. 2023 nanti untuk penguatan peran masyarakat dalam moderasi beragama. Pada akhirnya nanti 2024 peneguhan dan apresiasi negara dan bangsa perspektif moderasi beragama. Jadi kita masih 2,5 tahun sampai nanti sesuai RPJMN. Boleh. Saya kelihatannya hanya menyampaikan materi ini saja ya. Di ruang sudah siap itu Pak Taslim nanti yang dari FKUB. Tetapi pada prinsipnya Pak, yang kaitannya dengan Kanwil, yang kaitannya dengan pusat, karena ini masuk RPJMN, nanti seluruh OPD mestinya pemerintah kabupaten masing-masing itu ada kegiatan moderasi beragama. Supaya apa? Nanti masyarakatnya tahun 2023 ini program yang ini terkait dengan pengaruh utamaan perspektif moderasi beragama dalam kehidupan kebangsaan Indonesia di semua ini sudah masuk. Insya Allah Kanwil itu kan mengadakan kegiatan-kegiatan terus. Perwakilan dari Bengkulu sudah diundang moderasi beragama kita
perwakilan dari penyuluh PNS, perwakilan dari penyuluh non PNS, dari FKUB, nanti dari lembaga keagamaan. Ini ada pelatihan-pelatihan dan ada TOT-nya. Ini masih berproses. 2023 harapannya ini, nanti 2024 harapannya ini. Saya pikir secara garis besar yang saya sampaikan itu, apakah ada dialog atau tidak, saya serahkan kepada moderator. Kalau sudah dicukupi ya alhamdulillah, gitu ya. Monggo saya serahkan. Terima kasih, kita kasih plus dulu untuk beliau yang telah menyampaikan paparan materi kebijakan Kanwil Kementerian Koordinator Jawa Tengah terkait dengan masalah moderasi ini. Memang sangat banyak ya problem-problem di sekitar kita, terutama ini memang tugas dan fungsi penyuluh ini semakin berat ya, karena adanya multitafsir yang menyebabkan melahirkan paham radikal, moderat, liberal. Ini pasti akan selalu muncul di tengah-tengah kita. Oke, kita kasih dua orang penanya ya kalau ada untuk sesi ini ya. Sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak pemateri yang saya hormati, moderator dan para kiai, para ustadz penyuluh Mas Kabupaten. Saya ingin bertanya bahwa ayat tentang moderasi itu kan terkenal di Al-Quran, terkenal itu yang disebutkan Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan dan seterusnya. Salah satu dari poin moderasi beragama adalah membangun kerukunan antar umat beragama. Salah satunya adalah agama kita, agama Islam, menjalin kerukunan sesama agama Islam. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Mohon maaf sekali, ada pemuka agama, seorang ustadz atau kiai atau pengurus masjid atau apapun, yang ini terkadang konflik di masyarakat antar pengurus masjid, antar pengurus, kadang tukaran Pak. Kadang yang jadi pengarep, yang jadi depan nggak mau gantian dengan yang salah dikritik, kadang nggak terima, menganggap paling tua, menganggap nggak, yang mengkritik dianggap bocah tinggi. Nah, ini Pak, bahasa seperti itu. Nah, apakah sikap yang demikian adalah termasuk seorang yang belum bermoderasi beragama, sedangkan kita kadang mau mengingatkan takut kualat, takut diganggu, takut dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi hal demikian Pak, dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ini Mas Ahmad Muhaimin. Jadi karena mengingat waktu, satu orang penanya saja. Nanti kalau ada yang menanya silakan ditulis, nanti bisa ke panitia. Karena waktu mau, silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya, tanggapannya. Jadi biasanya jawab sudah ada jawabannya ya. Pak, pertanyaan dengan persis sama kejadian di Kabupaten Pekalongan. 1 minggu yang lalu ini baru ada konflik terkait dengan penggunaan masjid. Siapa yang ada di dalamnya Pak? Tokoh-tokoh. Di dalamnya anggota DPR, di dalamnya ada ketua ormasnya, dan ini sudah masuk ke ranah hukum. Apakah mereka tidak menyadari? Menurut saya tidak menyadari Pak. Berarti moderasi beragamanya tidak dipakai Pak, tidak. Berarti itu sudah masuk kepentingan individu. Mestinya kalau diurut, saya mulai merunut Pak, ini persoalannya apa, diurut dulu asal mulanya. Yang intinya, jangan masjid itu masjid ada di perumahan Pak. Masjid di perumahan itu kan masjid umum. Sampai di situ laporannya nggak boleh ada bendera hijau, nggak ada boleh bendera apa? Biru, bendera ini dan itu, pokoknya ini yang moderat. Tetapi tanpa sepengetahuan si pengembang itu memberikan langsung ke ormas tertentu, ormas yang
Ya ini bicara tadi loh ya, ini baru proses dan baru kami fasilitasi pada akhirnya nanti kalau kami mengumpulkan bersama Kesbangpol beserta ormas yang ada, FKUB, nanti kita bicara setelah ini kita mulai. Yang disampaikan tadi hampir sama karena ego dari masing-masing. Tidak hanya itu Pak, beberapa hari yang lalu ini ada muncul lagi masalah TPQ Pak. Tetangganya ramai gara-gara tidak diberikan akses untuk masuk ke rumahnya. Ini juga mengajukan ke Kementerian Agama untuk memfasilitasi. Saya pikir masalah-masalah ini di masyarakat itu banyak sekali. Kata kuncinya adalah bagaimana kita itu tadi tidak sekedar menyalahkan orang lain. Naklis menyalahkan orang lain, kemudian menganggap dirinya yang paling benar, nah itu jadi masalah. Saya di bagian negara Pak itu hidup di perumahan. Ada lembaga ormas A, ormas B, ormas C, ormas D. Bahkan di sana sangat kompleks Pak. Ahmadiyah ada, LDI ada di perumahan itu. Nah kita kalau nanti tidak bisa menjaga sikap moderasi, akhirnya yang terjadi ya kepentingan itu tadi. Kalau tadi pertanyaannya gimana Pak, itu berarti orang ini belum punya sikap moderasi. Ya belum. Bahkan itu mungkin sudah tahu tapi tetap ya supaya bebek seperti yang kepentingan saya. Makanya tugas dari panjenengan yang pertama ini saya ingatkan dengan sampaikan pesan-pesan agama itu dengan baca buku dinati dia aksan dengan baik, nggak usah dengan kekerasan. Yang kedua, sampaikan bahwa kita beragama itu insya Allah agama itu menghendaki kita itu hidup damai. Tapi yang terkadang itu pemahaman kita terhadap satu teks itu yang berlebihan atau dimaknai hanya kepentingan itu saja. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya sudah, yang penting kalau cocok tetap bom. Kan itu kan ada yang matinya mati syahid, ada yang matinya mati syahid. Yang ketiga, saya pesan dengan Pak lewat media sosial silakan dengan itu di masa pandemi tidak harus ketemu dengan masyarakat. Dengan cukup rekam 5 menit tausiah yang ya, lihat video bisa Pak itu. Makanya biar bermanfaat. Jangan sampai malah media sosial ini menjerat kepada kita ada pemilu agama harus berurusan kaitannya dengan medsos, kasihan. Saya hanya materi itu saja. Silakan kegiatan ini diikuti dengan baik karena nanti setelah ini ada FKUB kabupaten provinsi yang itu nanti akan memotret kerukunan umat beragama di Jawa Tengah seperti apa. Letupan itu daerah mana saja. Setelah itu nanti ada UPS, dari UPS ya, itu nanti bicara FKUB. Kalau saya ini kan hanya kebijakan grand design moderasi daya agama itu seperti apa. Saya mungkin menyampaikan materi jauh dari hadapannya dari Pak Akademi, tapi paling tidak saya sedikit memberikan istilahnya gambaran sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya, dengan bisa melaksanakan tugas sebagai penyuluh yang ada kawan bebas dan mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakan tugas sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Akhirnya Pak Ahmad 17 Mejo menaruh lepat nuwun kupat pun siram santun menaruh lepat nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.